Salam damai sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang saya kasih. Terima kasih sudah berkenan bergabung, berbincang-bincang di dalam channel Apologet Murtadin Perlu Tahu ini. Sharing ke 113 dengan topik Yesus bukan Tuhan dan tidak mau disembah. Yesus bukan Tuhan dan tidak mau disembah. Topik ini memang agak panjang ya. Belanjakanlah waktu Anda ya untuk topik yang penting, sangat penting ini. Jangan sampai meragukan, Yesus bukan Tuhan dan tidak mau disembah. Banyak orang non-Kristen merasa khawatir jika Yesus itu benar-benar Tuhan untuk disembah. Sehingga mereka ramai-ramai menanyakan masalah ketuhanan Pak Yesus ini, atau berusaha keras membuktikan bahwa Yesus Kristus itu bukan Tuhan dengan menafsirkan ayat Alkitab disesuaikan dengan harapan mereka bahwa yang disembah itu Allah, bukan Yesus. Memang benar, bukan Yesus. Harus kita ketahui bahwa sejak dilahirkan oleh Bunda Maria dan selama perjalanan hidupnya selama 33 tahun sampai disalibkan, dikuburkan, Yesus memang menampil sebagai bukan Tuhan dan bukan untuk disembah, tetapi untuk disembelih selaku domba Paskah. Ini domba Paskah, disembelih selaku domba Paskah. Matius 26 ayat 2. Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka aku akan diserahkan untuk disalibkan. Bukan untuk disembah, tapi untuk disembelih di kayu salib selaku seekor domba yang disembelih pada hari Paskah. Pemahaman yang benar akan tujuan Yesus Kristus ke dunia ini untuk menjadi manusia tidak berdosa guna wafat menyerahkan nyawa di atas kayu salib akan bisa menjawab dengan benar pertanyaan atau klaim-klaim lain yang salah paham. Antara lain, 1. Mana di Alkitab Yesus mengatakan, akulah Tuhan, sembahlah aku? Jawab, memang tidak pernah Pak Yesus mengatakan sembahlah aku, karena beliau datang ke dunia selaku manusia. Oleh sebab itu beliau menyebut diri beliau sebagai anak manusia. Jadi tidak mau disembah, tidak niat. Tetapi beliau pernah memberitahu bahwa di dalam diri beliau sebagai manusia itu terdapat pula kodrat beliau sebagai Allah. Hal itu kita bisa membacanya di Markus 2 ayat 2 sampai dengan 12. Ketika itu ada orang lumpuh yang digotong oleh 4 orang temannya. Melihat itu beliau berkata, "Hei anakku, dosamu sudah diampuni." Kok aneh ya? Mestinya beliau berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan pulanglah ke rumahmu." Mestinya kan bilang begitu. Di ayat 10 beliau berkata, "Aku memilih mengatakan dosamu sudah diampuni, bukan bangunlah, berjalanlah, supaya kamu tahu bahwa aku adalah Allah yang berkuasa mengampuni dosa." Nomor 2, Tuhan kok dilahirkan oleh perempuan? Jawab, ini salah paham. Yang benar adalah yang dilahirkan oleh Bunda Maria adalah seorang O-nya besar, bayi laki-laki berupa manusia, M-nya besar. Jadi perawan Maria bukan melahirkan Tuhan. Lukas 1 ayat 31. Kalau begitu Yesus bukan Tuhan. Iya, Yesus bukan Tuhan ketika lahir ke dunia. Beliau dikandung oleh Bunda Maria dari Roh Kudus, bukan dari benih Maria dan Yusuf yang saat itu masih bertunangan. Jadi seperti yang dinyatakan oleh firman Tuhan di Yohanes 1 ayat 1 dan 14, Yesus sebelum dikandung oleh Bunda Maria adalah Allah atau Tuhan. Setelah dikandung, dilahirkan, beliau adalah manusia, punya 2 kodrat. Kodrat pertama adalah Allah, kodrat kedua adalah manusia. Ketiga, katanya Yesus itu Tuhan, kok tidak tahu kapan hari kiamat? Di Matius 24 ayat 36. Jawab, Pak Yesus memiliki 2 kodrat. Beliau saat itu sedang menampilkan diri selaku manusia, sedang memberi kemuliaan kepada Allah Bapa dengan berucap,
bahwa hanya Allah Bapa yang tahu akan hari kedatangan beliau kedua kalinya di langit. Tetapi beliau memberitahu bahwa beliaulah yang akan turun dari langit. Pak Yesus itu memberitahu bahwa beliau yang akan turun dari langit. Dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Siapakah yang turun dari langit pada waktu kiamat? Kalau bukan Tuhan. Pasti Tuhan, logis toh. 4. Katanya Yesus itu Tuhan. Kok ketakutan di Taman Getsemani sampai keringatnya menitik sebagai darah. Dan seorang malaikat menampakkan diri dari langit kepadanya, memberi kekuatan. Kok loyo ya Tuhannya orang Kristen. Di Lukas 22:43. Jawab, Pak Yesus dilahirkan ke dunia, prioritas utamanya adalah menampil selaku manusia. Itu firman itu telah menjadi manusia. Bunda Maria melahirkan seorang bayi laki-laki. Prioritas utamanya adalah menampil selaku manusia, sama dengan kita. Namun beliau tidak berdosa. Ini yang membedakan kita dengan Pak Yesus tadi. Pak D Yesus, Pak Le Yesus, Om Yesus. Ada orang tidak terima tentang ini. Ya tidak apa-apa, tapi itulah budaya kita kan. Mr. Jesus. Ya, Tuhan Yesus, bukan Tuhan. Tuhan Yesus. Betul kan? Kalau kita kedatangan orang asing, ini orang Yahudi ya. Siapa namanya? Oh, saya namanya Yesus. Oh, kalau gitu Tuhan Yesus tinggal di mana sementara ini? Di hotel mana ya? Tuhan Yesus, bukan Tuhan Yesus. Karena beliau menampil sebagai manusia, walaupun di dalam beliau ada kodrat Allah ilahi. Ya, jadi adalah norma dan logis jika orang menghadapi siksa di salib untuk kepentingan umat manusia, ini di Taman Getsemani tadi, ketakutan dan butuh kekuatan dari malaikat. Coba saja bayangkan jika kita berada di posisi beliau. Anda takut, kita takut atau tidak ya? Takut. Kalau Mbak takut, takut sekali. Barangkali saya lari lebih dulu. Tidak mau disalib untuk orang lain. Untuk orang berdosa enaknya, bajiki. Kata orang Makassar. 5. Katanya Yesus itu Tuhan. Ketika disalib kok berseru-seru kepada Allah. Kok aneh Tuhan berseru kepada Allah. Jawab, Pak Yesus. Aduh, blanket. Pak Yesus pada saat di atas kayu salib, beliau bertindak selaku manusia tidak berdosa. Tidak berdosa. Itu aja. Manusia tidak berdosa. Sedang melaksanakan tugas menggantikan umat manusia. Menggantikan umat manusia, Matius 5:17, yang sedang ditinggalkan oleh Allah. Ya, menggenapi tuntutannya hukum Taurat. Tuntutannya hukum Taurat adalah upah dosa adalah maut. Maut itu adalah ditinggalkan oleh Allah, terpisah dari Allah. Itu. Beliau mewakili umat manusia. Tentu menggunakan bahasa manusia. Bahasanya manusia dong. Berseru kepada Allah dengan bahasa manusia. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tidak seperti biasanya Pak Yesus menyebut Allah Bapa itu Bapakku, Bapakku. Bukan, tapi Allahku, karena beliau mewakili umat manusia. 6. Katanya Yesus itu Tuhan. Kok mati? Jawab, yang dilahirkan oleh Bunda Maria adalah bayi laki-laki, bukan Tuhan laki-laki. Ketika dewasa, tidak salah jika kita sebut Pak Yesus, Meneer Yesus bahasa Belanda, Mr. Jesus, Pak D Yesus. Itu. Engkau Yesus boleh. Boleh saja. Budaya manusia. Karena manusia beliau. Bukan Tuhan Yesus. Itu. Tidak salah kita sebut. Tuhan Yesus tidak. Di Yohanes 13 ayat 13. Jadi jikalau engkau menyebut aku guru dan Tuhan, bukan Tuhan. Sebab di ayat 16, Pak Yesus membandingkan hamba dengan Tuhan. Tidak mungkin dong. Hamba dengan tuannya. Tidak mungkin seorang hamba lebih besar daripada tuannya. Bukan Tuhannya, masa manusia dibandingkan dengan Tuhan. Pak Yesus yang tidak berdosa karena dilahirkan dari Roh Kudus, bukan dari benih laki-laki dan perempuan, untuk melaksanakan tugas mati
wafat, menyerahkan nyawanya di atas kayu salib demi menggantikan hukuman umat manusia. Menggantikan hukumannya umat manusia. Mencurahkan darahnya yang maha suci demi pengampunan dosa. Jadi bukan pengampunan dosa langsung. Oh ya nggak apa-apa. Nanti saya ampunin. Bukan, harus menumpahkan darahnya yang kudus. Darah yang maha kudus menghapuskan dosa, menebus dosa, memberi pengampunan umat manusia. Matius 26-28 itu ayatnya. Ada yang bertanya, pertanyaan yang tidak perlu sebetulnya. Cuma ya sekedar membantah sajalah. Menyerahkan nyawa kepada siapa ya? Ini tetap saya jawab, Pak Yesus menampil sebagai manusia biasa seperti kita. Tentu harus mengikuti prosedur manusia biasa. Saat mati, menyerahkan nyawa kepada Allah. Yohanes 10:18, aku berkuasa menyerahkan nyawaku dan berkuasa menyerahkannya pula. Dan berkuasa mengambilnya pula. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi menyerahkan nyawa kepada Allah. Siapa yang menyerahkan nyawa? Tidak ada sebetulnya. Putus nyawa itu yang lebih tepat. Ya, tapi beliau menyerahkan nyawa. Aku berkuasa menyerahkan nyawaku dan berkuasa mengambilnya kembali. Karena beliau Tuhan. Kodrat yang kedua bekerja. Selama kurun waktu 33 tahun, dari tahun 1 sampai dengan tahun 33 Masehi ini saja, kedatangan Pak Yesus ke dunia penyandang dua kodrat. Kodrat manusia tidak berdosa dan kodrat Allah yang mengenakan daging. Allah mengenakan daging. Di dalam kehidupan sehari-harinya, sering juga beliau menampilkan kodrat keduanya, yaitu saat membuat mujizat. Mereka yang tahu bahwa Pak Yesus bisa membuat mujizat, antara lain menghidupkan Lazarus yang sudah 4 hari mati di dalam kubur, menyuruh tenang angin ribut, menyembuhkan orang lumpuh, sakit kusta, 5 roti dan 2 ikan bisa beliau cukupkan untuk 5.000 orang dan lain-lain. Mereka itu menyembah Pak Yesus dan beliau tidak menolak disembah, sebab di dalam beliau ada kodrat Allah. Walaupun kedatangan beliau ke dalam dunia ini adalah menjadi manusia, bukan untuk disembah. Pak Yesus wafat di atas kayu salib, dikuburkan, dan pada hari ketiga masih berada di dalam kubur. Beliau kembali kepada kodrat semula, yaitu Allah atau Tuhan. Masih ingat sabda beliau di Yohanes 10:18, aku berkuasa mengambil nyawaku kembali. Beliau bangkit kembali dari kematian. Saat itu beliau tidak menyebut diri lagi sebagai anak manusia seperti biasanya, melainkan selalu menyebut diri langsung, aku. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga, di bumi, dan di bawah bumi. Beberapa fenomena yang kita temui setelah beliau bangkit dari kubur adalah: satu, beliau sukar dikenali. Nah ini, setelah bangkit dari kubur, beliau sukar dikenali. Maria Magdalena di muka kubur tidak kenal beliau. Yohanes 20:14. Tidak usah baca ayatnya ya, terlalu panjang nanti. Tubuh beliau tembus dinding tembok. Peristiwa Thomas tidak percaya. Thomas saja nggak percaya, apalagi orang sekarang. Bahwa Yesus itu Tuhan, bisa hidup kembali dari kematian. Yohanes 20 ayat 19. Murid-murid ketika di pantai sudah melihat beliau dari jauh, namun tidak segera mengenalinya. Yohanes 21 ayat 4. Di ayat 12, Yohanes 21 ayat 12, mereka sudah bersama-sama makan ikan hasil tangkapan. Semuanya 153. Tentu dimakan barangkali ya 4-5 ekor saja, bukan 153. Namun murid-murid tidak mengenalnya dan tidak berani menanyakan siapakah. Kok aneh ya? Itu tidak bisa kita bayangkan. Ini Tuhan jadi orang. Ya, ini ya bingung. Kita tidak akan pernah mengalami ini. Tidak akan pernah terjadi lagi. Siapakah ya? Siapakah Anda ya? Nah, itu. Tetapi setelah membagi-bagikan makanan, baru terbuka mata. Terasa ada kewibawaan sehingga orang-orang takut mau tanya. Di Lukas 24 ayat 13 sampai 16,
Di dalam kisah, dua orang murid yang sedang di dalam perjalanan ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak 7 mil jauhnya dari Yerusalem, tiba-tiba datanglah Tuhan Yesus menyertai mereka. Orang sedang berjalan gitu, tiba-tiba datang. Nggak kelihatan. Ya namanya sudah di dalam kodrat ilahinya yang diutamakan. Ayat 16, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mereka. Jadi dua orang ini berjalan bersama Tuhan Yesus ini. Tuhan Yesus yang masih ada di atas muka bumi. Mereka tidak mengenalinya. Mereka sudah berjalan bersama-sama selama 7 mil. Namun kedua murid ini tidak mengenal bahwa itu Tuhan Yesus. 30, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, kepada dua orang ini. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenali dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka ini. Ini fenomena ini yang ya tidak biasa kita alami. Terus lenyap. Ketika bangkit dari kematian, seluruh tubuhnya utuh. Itu tidak ada matanya terus complong, lobang gitu, tidak ada, semuanya utuh. Di Lukas 24 ayat 39, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku, ada daging dan tulang. Tapi waktu naik, kok bisa ada daging dan tulang naik ke surga? Tapi ini daging dan tulang yang dikatakan sempurna lah, karena bisa naik ke surga, sebab di surga tidak ada daging dan tulang, tidak ada. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka, kepada murid-murid. Seluruh tubuhnya kembali normal seperti sedia kala, namun lubang di tangan dan lambungnya bekas paku besar. Tangan dan lambung ketika disalib tetap tidak tertutup kembali. Lubang besar di tangan dan lambung tetap tidak tertutup kembali, tetap berlubang. Yohanes 20:27, kemudian Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. 28, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Sudah sepatutnya Thomas menyembah ketika melihat dan meraba Pak Yesus. Tapi nggak berani Pak Thomas cucukkan, nggak berani. Dia lihat saja takut sudah. Yang 3 hari yang lalu beliau mati disalib, sekarang hidup kembali di hadapannya. Dibuktikan dengan lubang yang di tangan dan di lambungnya. Dengan lubang di tangan dan lambungnya yang masih tetap ada. Dia baru percaya, Thomas baru percaya bahwa Yesus gurunya itu adalah Tuhan dan Allah sendiri. Baru percaya. Jadi ya kalau zaman sekarang orang-orang banyak yang tidak percaya, ya logis lah. Thomas aja sudah bergaul selama selama 33 tahun itu. Tidak percaya. Sudah melihat mujizat, tidak percaya. Sudah diberitahu orang banyak bahwa guru bangkit dari kematian. Asal belum kucucukkan jariku ke dalam lubang di tangannya dan di lambungnya, aku sekali-kali tidak percaya. Nah, sekarang baru melihat, baru percaya. Tuhan Yesus mengatakan, engkau melihat, baru engkau percaya. Berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Siapa itu? Ya kita sekalian ini. Tidak lama Tuhan Yesus naik ke sorga, disaksikan oleh lebih dari 500 orang. Lukas 24 ayat 51. Dan ketika ia memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. 52, mereka sujud menyembah kepadanya. Naik, orang-orang sujud menyembah di bawah. Lalu pulang dengan bersukacita. Sekarang juga menyembah kepada Tuhan Yesus dong. Tuhan Yesus sudah berhenti, tidak naik terus. Sudah berhenti, sudah 1992 tahun yang lampau itu terjadi.
Sudah diam-diam di sorga. Nggak naik terus, naik kemana? Nah, kita menyembah Tuhan Yesus. Beliau Tuhan. Ini waktu naik aja orang sudah menyembah. Kesimpulan, satu, sebelum berada di dunia, sebelum Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah. Atau Allah. Dua, sejak berada di dunia, Yesus Kristus adalah manusia tidak berdosa. Dengan dua kodrat Allah dan kodrat manusia. Tiga, selama berada di dunia, prioritas utama adalah menampil sebagai manusia, guna menunaikan tugas wafat di kayu salib, menggantikan hukuman yang seharusnya dijalani oleh umat manusia. Maunya, kenapa kita tidak mau? Terjadi ini tahun 33, ini bukan teori agama. Kan terjadi kan? Siapa yang berani bilang ini tidak terjadi? Iya, tidak disalib. Kok bolong tangannya? Kok lubang tangannya? Tuhan Yesus sudah mempersiapkan lebih dulu bahwa akan terjadi berita-berita yang tidak benar ini. Ya, tabe ya, permisi, menyesatkan. Ya, seharusnya dijalani umat manusia, mencurahkan darahnya yang maha kudus guna mengampuni dosa, menebus dosa umat manusia. Menebus itu membeli, membayari. Kita ditebus. Kita dulu milik Allah, terus terjual kepada iblis. Ketika kita nuruti iblis, kemudian kita dibeli kembali dengan darah, ya, darah yang maha kudus ini, guna ya menebus dosa umat manusia, menebus umat manusia. Pak Yesus bukan untuk disembah, sebab beliau berstatus manusia ketika selama berada di dunia. 4. Setelah misi penyelamatan umat manusia ini selesai pada tahun 33 Masehi, beliau kembali menampilkan asli beliau, yang adalah Tuhan atau Allah, lalu kembali ke tempat asalnya, yaitu di sorga. Adalah tidak salah dan benar, dan harus semua manusia menyembah Tuhan Yesus saja. 5. Tuhan Yesus akan segera datang kembali dengan segala kekuasaan dan kemuliaan, selaku Raja segala Raja, menghakimi orang yang hidup dan mati. Matius 24 ayat 30, pada waktu itu, pada waktu Antikris menampilkan diri dan orang-orang Kristen mengalami penyiksaan, akan tampak tanda aku di langit, dan semua bangsa akan meratap, dan mereka akan melihat aku datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaanku. Bukan kemuliaan anak manusia, kemuliaanku. Itu kan bahasa aslinya, direct sentence. Dan aku akan menyuruh keluar malaikat-malaikatku dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihanku dari keempat penjuru bumi, dan dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. 6. Bagi yang namanya masih belum terdaftar, mendaftarlah sekarang. Tidak usah bayar uang pendaftaran kok. Gratis. Hanya bilang, Tuhan Yesus, saya orang berdosa, saya harus dihukum di neraka, namun saya mau digantikan hukumanku. Gantikanlah, ampunilah kesalahan saya, tanggunglah dosaku, ampunilah kesalahanku, bawalah saya masuk ke dalam surga kekal abadi bersama dengan keluarga saya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itu saja mendaftarnya, terdaftar. Nanti selanjutnya ya dibaptis dan belajar ini kekristenannya bagaimana. Setelah selamat bagaimana, harus hidup lebih benar daripada hukum Taurat lama. Kalau dulu dilarang membunuh, sekarang dilarang marah dan maki-maki. Kalau dulu menceraikan istri pakai surat cerai, boleh. Sekarang tidak boleh. Harus hidup itu. Kalau tetap hidup itu batal keselamatan tadi. Sampai di sini dulu saya mohon pamit undur diri. Insya Allah kita masih diberi kesempatan jumpa lagi. Kiranya turunlah berkat keselamatan di tengah-tengah para penonton video ini beserta keluarganya, disertai berkat jasmani, ekonomi, berkecukupan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tulislah komentar, pertanyaan, atau sanggahan berdasarkan Alkitab, jangan berdasarkan kitab yang lain. Bagikanlah video ini kepada keluarga agar sama-sama selamat. Tekanlah subscribe, Anda akan selalu dikirimi video yang baru. Sampai jumpa besok atau lusa, 10 menit saja atau bahkan diusahakan kurang dari itu. Insya Allah.
Salam damai sejahtera.